ada penurunan baliho-baliho Ganjar Mahfud di beberapa tempat dan dikaitkan dengan kunjungan Pak Jokowi misalnya, bahwa seolah-olah ada Satpol PP yang menurunkan itu, dikaitkan ini dengan wah ini ada ada upaya untuk apa istilahnya yang sangat merugikan bagi Ganjar dan Mahfud. Tapi di pihak lain ada juga yang mengatakan bahwa ini Pak, ada juga polisi dan Babinsa yang memasang baliho Prabowo Gibran gitu loh. Ini tentu kan tim ya, tim pemenangan Prabowo ini pasti sudah melakukan melakukan, kalau riset terlalu jauh ya, mungkin ya sekedar penelitian lah. Sejauh mana tuduhan ini benar atau tidak gitu loh. Kalau yang dari kami tentu nggak ada sama sekali tuh Bang. Maksudnya mau orkestrasi itu, menskenariokan yang seperti itu tentu dari tim kampanye nasional sama sekali tidak ada. Apalagi kami juga berpikir bahwa misalnya ini kayak kok semacam diorkestrasi oleh orang lain gitu loh. Tuduhan-tuduhan seperti ini kayak diorkestrasi oleh orang lain. Karena ini sebenarnya mudah untuk dibereskan, Bang. Misalnya begini, kalau saya tidak salah, nanti boleh dicek nih. Pemerintah itu punya Satgas Pemilu, Bang. Membuat Satgas Pemilu untuk memantau apakah pemilu ini bisa berjalan dengan baik, nggak ada kecurangan, aparatnya netral dan segala macam. Coba, Bang. Ketua Satgas Pemilu itu ternyata Menko Polhukam, Bang. Kalau sekarang masih dijabat oleh cawapresnya Mas Ganjar, Mahfud MD ya. Masih definitif dan masih aktif itu Menko Polhukamnya, Bang. Iya. Belum nonaktif itu Menko Polhukamnya. Nah, kalau misalnya ada polisi yang melakukan pelanggaran itu, Menko Polhukam bisa panggil, Bang. Ya kan? Kalau ada Satpol PP yang melakukan itu, ya kan, Bang? Ya, ini kan Mendagri bisa panggil nih. Menko Polhukam bisa panggil juga Mendagri nih. Ya kan? Kalau ada aparatur sipil negara yang nggak netral, itu di bawahnya Menpan RB, Bang. Kepalanya Menko Polhukam juga, Bang. Menterinya PDIP. Menterinya PDIP pula. Jadi menurut saya ini kok ada jalannya, ada jalan kekuasaan untuk menertibkan ini, nggak dipakai, tapi kemudian komentar-komentar yang dikeluarkan gitu. Jadi makanya saya bilang ini kampanye politik. Ini kampanye politik menurut saya, Bang. Ada kekuasaan yang dia pegang, tapi dia nggak pakai untuk menertibkan ini. Makanya saya curiga ini orkestrasi macam apa ini? Kan kalau bagian dari pemerintah, walaupun ikut jadi peserta pemilu, tapi kerjakan dong yang bagian dari tugas pokok dan fungsinya dia. Gitu. Masalah orang tidak mau ikut atau dia bisa kasih sanksi. Bisa kasih sanksi. Bisa kasih sanksi. Yeah. Misalnya saya sudah panggil ini, tapi dia nggak begini, wah keluarkan sanksinya. Saya sudah ini begini, tapi dia tidak begini. Iya betul. Jadi ada kekuasaan yang kayaknya ngumpul di sana, Bang. Nggak ada sebelah sini nih kekuasaannya, Bang. Dan ada satu keyakinan bahwa menganggap pekerjaan ini sia-sia kan gitu. Karena seolah-olah semuanya sudah dikuasai oleh Pak Jokowi kan nggak begitu dan tim. Itu kan pikiran. Kan kekuasaan terdesentralisir nih. Ya. Ada di tangan menteri-menteri. Seharusnya lakukan saja ya, sesuai dengan hukum, aturan dan mekanisme yang Justru ada. Bisa panggil, Bang. Panggil Kapolri, panggil Mendagri, panggil Menpan RB. Kalian jalan yang benar ya soal ini. Bukan dibuatkan dramanya. Karena gitu. Makanya saya bilang yang kayak begini-begini saya tanggapi sekarang bukan sebagai penegakan hukum, Bang. Bukan juga sebagai upaya untuk memperbaiki pemilu, Bang. Tapi ini kampanye, Bang. Ada 1-2 blow up. Ada 1-2 blow up. Bukannya ditangani di ini, tapi saya nggak melihat ada langkah-langkah untuk menanganinya secara aturan nih. Kan bisa diurus orang-orang ini dengan aturan. Kalau ada 1-2 yang tidak sesuai tindakannya tidak sesuai aturan kan bisa diurus, Bang. Yeah. Nah, pertanyaan saya sekarang diurus gak? Atau justru ini dibuat biar makin banyak supaya bisa dilemparkan isunya kepada presiden, dilemparkan isunya kepada Prabowo Gibran. Dan kalau yang saya tahu ini
persis ini nggak ada ini Bang. Ya, Orkestrasi dari sini nggak ada sama sekali itu. Nggak ada itu. Ya ini kan ya memang faktor kebetulan ya, faktor kebetulan, faktor momen juga, waktu. Ini memang yang membuat segala macam pikiran-pikiran yang negatif itu memang bisa muncul. Nah misalnya satu hal, Kasat Agus Subianto ya, itu kan menjabat baru katakanlah 2 minggu. 2 minggu. Terus jadi Kemudian panglima. diajukan menjadi panglima, tapi kan sampai sekarang belum diketok kan? Iya. Tapi kan lolos lah, fit and proper test lolos lah. Sudah fit and proper test belum? Udah kan? kemarin Bang. Udah ya? Udah kemarin. Dan sudah lolos? Disetujui. Disetujui. Iya. Kalau setujui kan berarti selesai. Iya. Nah ini dan dicurigai seolah-olah bahwa ini adalah masuk dari tuduhannya kan karena sama-sama orang Solo kan gitu. Lalu nanti yang menjadi kasat misalnya menantunya Pak Luhut, ya kan siapa namanya Pak Maruli Simanjuntak, ya. Nah ini kan kecurigaan ini ya kalau kita bicara logik lah, kecurigaan itu muncul. Tetapi pembuktiannya kan memang harus harus ada gitu bahwa ini akan digunakan untuk kepentingan politik dan apalagi ini untuk kepentingan politik Prabowo Gibran misalnya oleh Pak Jokowi kan. Kalau saya melihat kalau presiden mengumpulkan orang-orang yang dia percaya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis justru harus Bang. Kan bahaya kalau presiden taruh jabatan-jabatan strategis di tangan orang yang dia nggak percaya. Itu siapapun presiden pasti begitu. Iya, siapapun presiden begitu. Mau anaknya maju pemilu atau enggak kan akan begitu, Bang. Iya. Akan begitu tuh jadi menurut saya bahkan SBY dulu pernah menaruh kalau nggak salah adik ipar sebagai Pangkostrat ya. Sebagai kasat kan terakhir Bang. Pangkostrat kemudian kasat. Jadi kasat. Nah, itu orang nggak ribut biasa aja kan. Biasa aja. Jadi buat saya ini justru aneh kalau presiden menaruh orang yang dia nggak percaya untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis dan penting. Justrunya harusnya orang-orang yang dia percaya. Itu udah hukum alam lah. Kita mau bicara apa soal kayak gitu. Bahaya dong dia kasih sama orang yang dia tidak percaya. Menurut saya kalau misalnya cuma 2 minggu jadi kasat, ini kan proses kalau sudah bintang 3 ke bintang 4 ini kan urusan politik nih Bang. Bukan urusan karir nih, bukan harus 4 tahun dulu bintang 3 baru naik bintang 4 kan nggak begitu. Dan sekiranya logiknya kan begini, kita tahu lah. Tidak mungkin dalam situasi kita mempunyai satu perhelatan nasional, apalagi ini sangat penting dan strategik, yang namanya pemilu, pilpres dan pileg ini, termasuk pemilihan anggota DPD kita. Ini kan rawan konflik. Kalau ini secara militer diserahkan kepada orang yang berlatar belakang marinir ataupun angkatan udara, ini nggak mungkin. Ini harus memang diserahkan kepada angkatan darat karena mereka yang memang selama ini menguasai teritorial. Mereka ada organ teritorialnya. Oleh karena itu menurut saya itu logik aja. Logika kita mengatakan itu logik. Wajar aja kok. Ya tapi yang curiga juga logik aja kan. Ya boleh. Nah makanya saya bilang kecurigaan ini tuh boleh-boleh aja selama bisa dibuktikan. Dan menurut saya nggak mudah loh Bang. Mau lakukan intimidasi, penggiringan, mobilisasi. Kan kita nggak bisa intimidasi 1-2 orang Bang. Kalau mau menang kita harus intimidasi 100 juta orang lebih Bang. Masa itu nggak kebuka? Kalau kita mau mobilisasi nih, kan nggak bisa mobilisasi 10-20 orang. Kalau kita mau menang, mobilisasinya di atas 100 juta orang, Bang. Kalau mau menang. Kan nggak mungkin tertutup itu, Bang. Nggak mungkin nggak kebuka. Sekarang video ada di mana-mana, Bang. Kamera ada di mana-mana dan nggak bisa ditahan. Platform untuk menyebarkan video itu ada di mana-mana. Bahkan sekarang nggak ada barang aja bisa dibuatkan videonya. Ya kan? Kejadian kapan bisa diakui sebagai kejadian hari ini. Nah itu menurut saya hari ini tuh kita nggak bisa main-main. Kita nggak berbuat aja bisa dianggap berbuat. Apalagi kita betul-betul berbuat gitu. Saya masih menganggap ini hoax ya. Bahwa katanya ada Babinsa mendapat pembagian uang dari Menhankam Prabowo. Motor kali Bang? Itu enggak, ada amplop merah itu yang beredar di media sosial bahwa ada uang 100 juta yang dibagi-bagikan kepada Babinsa. Itu benar apa menurut saya hoax itu Bang. Hoax ya? Kalau Babinsa dapat motor iyalah Bang, motor operasional iyalah.
Oh ya, kalau uang nggak mungkin lah ya. Nggak yakin gitu. Ngarang itu. Iya. Dana dari mana itu? Ya itu kan urusannya sebenarnya kalau mau yang ngasih itu Panglima TNI ya. Iya. Bukan Menhankam. Bukan Menhan itu, Pak. Kalau saya tahu ya, bantuan motor, tapi motor operasional di mana salahnya, Pak? Ya. Babinsa kawasannya apa jangkauannya kan dia harus cepat, masa jalan kaki Babinsanya untuk ini. Itu hal wajar lah. Wajar karena lah. memang suatu hal yang bahkan di beberapa daerah itu juga tenaga kesehatan aja dapat motor kan. Ya, itu mobilitas. Iya, mobilitas, mantri, perawat desa, bidan desa aja dapat motor kan. Dikasih mobil juga percuma, nggak bisa masuk, jalannya sempit. Iya. Jadi buat saya itu kendaraan operasional itu ya nggak apa-apa, tapi kalau uang saya nggak yakin itu, Bang. Itu ngarang aja itu.